Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi Channel. Kali ini kami akan meneruskan pembahasan alur cerita anime Jujutsu Kaisen bagian ke-8. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di dalam sebuah mobil, Itadori, Fushiguro, dan Nobara mendapatkan penjelasan secara detail dari Akari mengenai kejadian pembunuhan yang diduga diakibatkan oleh roh terkutuk. Akari yang merupakan salah satu pengawas SMA Jujutsu juga menjelaskan kalau para korban telah ditusuk hingga tewas, tepatnya di pintu masuk apartemen. Sebelumnya, ketiga korban ini sama-sama telah mengeluh pada pengelola apartemen. Mereka juga mengaku kalau pengunci pintu otomatisnya terbuka lebar. Anehnya, para penghuni lainnya tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian aneh ini. Dan dikarenakan tidak begitu mengetahui apakah ini ulah kutukan atau bukan, Itadori dan yang lainnya tidak bisa memastikan hanya dari jejak residunya saja. Nampaknya kejadian ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Disinilah terkuak fakta kalau para korban ini dulunya pernah bersekolah di SMP yang sama selama 2 tahun. Saat ini, tujuan utama Itadori dan rekan-rekannya adalah mendatangi SMP yang dimaksud, sekaligus menginterogasi beberapa orang yang mengenali para korban. Ketika telah sampai di TKP, mereka pun bertemu dengan penjaga sekolah yang bernama Pak Takeda. Disinilah diketahui kalau Pak Takeda mengenal Fushiguro, dan Fushiguro sendiri adalah salah satu alumni SMP ini. Fushiguro pun bertanya tentang adanya kejadian aneh dan janggal yang mungkin menimpa para korban. Bisa jadi ada orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, atau ada hal yang lainnya. Pak Takeda pun mengungkapkan kalau pada suatu hari mereka bertiga tidak masuk sekolah tanpa ada kabar. Ternyata diketahui kalau mereka bertiga tengah melakukan uji nyali serta melakukan terjun lenting di jembatan Yasuhachi saat tengah malam. Dikarenakan tidak ada kabar, pihak sekolah pun menghubungi keluarga serta menginformasikan kalau ketiga korban belum pulang sejak kemarin malam. Mereka pun ditemukan tidak sadarkan diri di bawah jembatan Yasuhachi. Dengan berbekal informasi tersebut, Fushiguro dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi menuju jembatan Yasuhachi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Scene berpindah pada Mahito dan Keto, di mana mereka tengah menyandera seorang manusia dan ingin mencoba efek pusaka terkutuk yang mereka dapatkan dari SMA Jujutsu. Mahito pun langsung menjejalkan pusaka terkutuk tersebut pada manusia malang tersebut. Beberapa saat kemudian, manusia ini pun langsung bermutasi menjadi sosok kutukan yang sangat menyeramkan. Kembali lagi pada Fushiguro dan timnya, yang saat ini telah berada di atas jembatan Yasuhachi. Namun setelah menunggu cukup lama, mereka tidak juga menemukan keanehan sedikit pun. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di minimarket. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan teman sekelas Fushiguro, yaitu Fujinuma. Fujinuma menerangkan, ketika masih duduk di kelas 8, dia pergi ke jembatan Yasuhachi pada malam hari untuk melakukan uji nyali bersama dengan seniornya. Selain itu, Sumiki juga ikut hadir mengikuti kegiatan aneh tersebut. Kabar ini pun membuat Fushiguro agak syok dan terdiam. Bagaimana tidak, ternyata Sumiki adalah kakak perempuannya. Fushiguro pun memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri tanpa bantuan Itadori dan Nobara. Dia segera pergi menempuh jalur hutan untuk menuju bagian bawah jembatan Yasuhachi. Saking fokusnya, Fushiguro tidak menyadari kalau Itadori dan Nobara dari tadi terus mengikutinya. Di hadapan kedua temannya ini, Fushiguro menjelaskan kalau dia ingin segera membasmi kutukan ini demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Ketika mereka bertiga hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba mereka diserang oleh kutukan manusia yang tadinya telah disiapkan oleh Mahito. Itadori pun berkata kalau dialah yang akan menghadapi kutukan tersebut, sementara Fushiguro dan Nobara akan berfokus pada kutukan yang lainnya. Itadori berlari untuk menghindari semprotan darah mematikan dari mulut si kutukan. Dia pun menendang dan menghujani kutukan mengerikan ini dengan tinjunya. Nobara dan Fushiguro juga tidak tinggal diam.
Mereka pun dengan cepat membasmi banyak kutukan tikus tanah yang terus bermunculan. Walau sudah dihabisi, anehnya kutukan tikus-tikus tersebut masih terus bermunculan. Fushiguro pun berpikir, meskipun teknik kutukan berdaya jangkau luas, namun tetap ada batasannya. Dia pun merasa janggal dan mengira kalau semua ini berasal dari tubuh asli si kutukan. Ketika masih serius berpikir, tiba-tiba saja dari belakang muncul kutukan yang menarik Nobara memasuki lubang portal. Fushiguro pun tersadar, namun tidak sempat menyelamatkan Nobara. Itadori pun tidak bisa berbuat banyak, karena dia masih disibukkan dengan kutukan tingkat tinggi yang dihadapinya. Si kutukan ini pun dengan cepat berlari, dan mengikuti Nobara melalui lubang portal. Fushiguro meminta Itadori untuk pergi dan mengejar kutukan tersebut. Dia berkata, kalau Nobara dan kutukan tersebut sedang berada di luar penghalang, jadi bisa dipastikan Nobara nantinya akan bertarung melawan sesuatu yang lebih merepotkan. Fushiguro akan terus bertahan di tempat ini untuk membasmi kutukan tikus. Singkat cerita, Fushiguro berhasil membasmi semua kutukan di sekitarnya. Namun dia menyadari kalau sebenarnya masih ada satu kutukan yang belum dibereskan. Dan benar saja, di hadapannya kini muncul kutukan tingkat tinggi. Fushiguro pun terdiam, karena kutukan ini adalah kutukan yang ditemuinya ketika berada di gedung penjara. Serangan kutukan ini sungguh luar biasa, hingga membuat pedang Fushiguro menjadi patah. Ketika akan diserang lagi, untungnya Fushiguro bisa menghindar dengan bantuan Shikigami-nya. Namun demikian, dengan cepat si kutukan ini berhasil memukul Fushiguro hingga membuatnya tidak sadarkan diri, walaupun beberapa detik saja. Saat tersadar, Fushiguro langsung merapalkan mantra, hingga membuat si kutukan agak takut dan mundur. Fushiguro pun menyeringai dan mengeluarkan perluasan domain yang bernama Taman Chimera Bayangan. Bayangan hitam ini pun mulai mengisi seluruh ruangan, meski sebenarnya tidak sempurna. Kutukan ini pun jadi kewalahan ketika menghadapi serangan Fushiguro beserta Shikigami-nya terus-terusan. Dia lengah dan tidak menyadari kalau Fushiguro telah berada di belakangnya. Dengan cepat, Fushiguro menyerang dan melubangi tubuh si kutukan hingga hancur seketika. Setelah itu, Fushiguro memungut jari Sukuna dari sisa-sisa kutukan tersebut. Dia pun tertidur karena sangat kelelahan. Di sisi lain, Nobara sedang berhadapan dengan pria Nora. Pria yang diketahui bernama Eso ini ternyata bersaudara dengan kutukan yang dihadapi oleh Itadori. Itadori yang terus-terusan mengejar si kutukan secara tidak sengaja melihat punggung Eso yang begitu mengerikan. Tentu saja Eso langsung kesal karena dia sangat sensitif ketika ada orang yang melihat wujud di punggungnya. Saat itulah Eso bersiap menyerang dengan teknik darah kutukan yang muncul dari punggungnya. Itadori memperingatkan Nobara supaya jangan sampai terkena semburan darah Eso. Mereka berdua pun berlari agar bisa menghindari serangan Eso. Dikarenakan tidak bisa berlari cepat, Itadori harus menggendong Nobara supaya temannya ini tidak terluka. Itadori pun menyerahkan bagian belakang pada Nobara, sementara dia berlari dan menghindar. Ketika telah sampai di jalan raya, tiba-tiba saja Kechisu menyembur Nobara dengan darah kutukannya. Untungnya Itadori bergerak cepat dan melindungi Nobara dengan tubuhnya sendiri. Saat hendak membantu, Nobara malah terkena serangan Eso. Eso berkata kalau darah saudaranya tidak sekuat miliknya. Saat itulah teknik kutukan dua bersaudara ini mulai diaktifkan. Serangan darah ini akan masuk melalui luka dan selaput kulit. Setelahnya, darah kutukan akan memasuki tubuh dan membuat tanda hitam di area yang terkena darah. Dan akhirnya, teknik kutukan ini akan melapukkan tubuh korbannya. Shin pun memperlihatkan tentang obrolan kutukan bersaudara, yaitu Choso, Eso, dan Kechisu. Choso yang merupakan saudara tertua memutuskan kalau mereka bertiga akan berpihak pada roh terkutuk, yaitu Keto dan komplotannya. Meski mencurigakan, namun masa depan yang dijanjikan oleh roh terkutuk begitu menguntungkan. Choso juga berkata kalau mereka bertiga adalah satu kesatuan dan hidup semati bersama. Adegan pun kembali di masa kini, di mana Nobara tertawa lebar ketika mendengarkan penjelasan Eso yang menurutnya sangat aneh. Dengan teknik kutukannya, Nobara menusukkan paku pada tangannya sendiri hingga membuat Eso dan Kechisu sama-sama menerima sakitnya. Dia berkata kalau keadaan ini akan mengadu kesabaran antara kedua belah pihak. Eso pun terus berpikir tentang siapakah yang akan bertahan di sini.
Nobara pun kembali menusukkan paku di tangannya, hingga membuat pikiran Eso langsung ambyar. Itadori sendiri bergerak cepat membelakangi Keijisu, dan memukuli kutukan ini dengan sangat beringas. Eso pun tidak bisa membantu saudaranya, karena terus dihadang oleh Nobara. Sesaat kemudian, Itadori dan Nobara bertukar posisi, sementara Eso tanpa sadar telah melepaskan kutukannya ketika sedang sibuk menghadapi ganasnya serangan Itadori. Pertarungan Itadori dan Eso terus berlanjut dengan begitu sengit. Nobara pun membuat Keijisu bertekuk lutut, sementara Itadori membuat lengan Eso hancur. Keijisu yang sudah terluka parah ternyata masih sadar dan hendak menyerang Nobara dari belakang. Nobara pun menunjukkan teknik kutukan penghabisan, hingga membuat jantung Keijisu hancur dan tewas seketika. Saat itu ada mobil pickup lewat, dan Eso pun langsung kabur dengan menumpangi mobil tersebut. Dia pun terpaksa menyandera sopir dan kernetnya agar Itadori berhenti untuk mengejarnya. Sayangnya potongan lengan Eso masih tertinggal bersama Nobara. Nobara pun memaku lengan tersebut di bawah boneka jeraminya hingga membuat Eso tertusuk dan mengerang kesakitan. Kesempatan ini pun digunakan Itadori untuk menghabisi Eso dengan tinju kilat hitamnya. Setelah mengalahkan kutukan bersaudara, Itadori dan Nobara langsung kembali untuk mencari Fushiguro. Fushiguro berkata kalau dia tidak tahu berapa banyak lagi jari Sukuna yang bisa Itadori kendalikan. Dia pun menyerahkan jari Sukuna pada Itadori karena melihat staminanya yang tidak masuk akal. Tanpa disangka, Sukuna malah memakan jarinya sendiri melalui telapak tangan Itadori. Akhirnya, mereka bertiga harus kembali pulang karena telah dijemput dan diceramahi oleh Akari. Dan cerita pun selesai. Bagian ke-8 ini adalah bagian akhir dari season 1 anime ini, jadi harap bersabar untuk menunggu season keduanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahagia, dan sampai jumpa di project kami selanjutnya.